Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu yang punya hari lahir Jumat ya. Kita akan baca melalui atau berdasarkan hari lahir ya, bukan berdasarkan zodiak gitu ya. Dan ini untuk energi kamu di bulan September. Tapi meskipun kita tariknya untuk September ya, tapi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton, karena ini juga bersifat timeless gitu ya. Energi semesta itu tanpa ada batasan waktu gitu ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin video ini gitu ya. Dan ini general, jadi tidak resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Tetap selalu bijaksana dalam menyikapi, oke? Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa kamu pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya. Mungkin jalan tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Kita akan lihat untuk karir, asmara, dan juga keuangan kamu ya. Untuk kamu yang lahir di hari Jumat, kita akan lihat untuk karir, keuangan dulu di sini. Seperti apa? Apa yang perlu kamu ketahui di sini? Kita akan tarik 3 kartu di sini ya. Untuk teman-teman semua yang menonton di channel aku, subscriber maupun penontonnya, tarikan aku energinya di sini yang lahir di hari Jumat. This universe. Oke, kita ambil 3 di sini. 1, 2, 3. Di sini kita punya Ace of Wands, kemudian ada Queen of Swords, kemudian ada The Lovers. Oke, di sini ada Soft One ya. Ini kalau misalkan kamu ya, yang untuk sebelumnya tuh mungkin nggak ada pekerjaan gitu ya, atau sedang lagi mencari pekerjaan, di sini yang aku rasakan akan ada peluang datang ya, tapi kamu harus keluar gitu ya. Kamu juga harus keluar, kamu juga harus berusaha gitu. Akan ada kesempatan gitu ya di luar sana. Karena mungkin kamu kayak ada yang berpikir bahwa nanti kalau aku cari kerja dapat kerjaan nggak ya, kayak gitu loh ya. Jadi kayak kamu tuh udah mikirnya terlalu jauh gitu ya, belum mencoba tapi kamu sudah negatif dulu gitu, kayak seperti itu contohnya ya. Ketika kamu ingin cari kerja tapi kamu sudah ngerasa kayak nanti kalau nggak dapat gimana, nanti kalau gini gimana. Nah, gak usah ya, gak usah berpikir seperti itu, karena di sini kartu kamu ada soft one ya, ada peluang, ada kesempatan di sini, tapi juga membutuhkan effort kamu. Kamu juga harus keluar dari zona kamu ya, kayak mungkin jangan di rumah aja gitu ya, tapi kamu juga harus keluar mencari gitu. Di sini ada peluang ya, atau kesempatan buat kamu gitu. Dan aku juga ngeliat di sini untuk kamu yang mungkin ingin membuka usaha ya, membuka bisnis atau usaha atau karir sendiri. Ini kalau kamu bertanya apakah ini sudah tepat ataukah ini waktu yang tepat, ya di sini kamu harus maju gitu ya. Seperti itu. Harus mulai gitu loh, nggak usah ragu, harus mulai gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu untuk membuka usaha atau bisnis kamu sendiri gitu. Kalau kamu misalkan bertanya-tanya seperti itu gitu, ya, kamu sudah berada di jalur yang tepat gitu, istilahnya seperti itu, ya. Jadi kamu harus yakin dengan kemampuan kamu gitu, ya. Kemudian di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords ini
kamu harus bisa membuat keputusan yang tegas ya, yang jelas gitu ya untuk keuangan kamu di sini ya. Seperti itu. Jadi kayak kamu mungkin perlu membuat penilaian lagi gitu istilahnya ya untuk keluar masuknya keuangan kamu. Istilahnya seperti itu. Jadi kayak apa yang penting, apa yang nggak penting gitu ya. Jadi kalau yang nggak penting-penting nggak usah lah gitu ya. Karena mungkin di sini keuangan kamu belum cukup bagus-bagus banget gitu loh istilahnya ya. Makanya kamu diminta untuk membuat satu keputusan yang berkaitan keuangan itu sebaik mungkin gitu ya, istilahnya seperti itu, kayak antara pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Kamu harus membuat ibaratnya kayak rincian-rincian gitu ya, yang detail gitu ya. Jadi jangan terlalu keluar tapi ujung-ujungnya kamu pemasukan lebih banyak pengeluaran, istilahnya seperti itu ya. Jadi harus lebih bijaksana lagi gitu ya di dalam mengelola keuangan kamu, istilahnya seperti itu. Dan di sini ada the lovers ya, oke. Ya, di sini aku lihat seperti ini memang adalah waktu yang tepat untuk mencari peluang ya finansial, karena ini akan menarik keberuntungan datang ke dalam hidup kamu. Jadi kamu gak usah ragu ya, terutama di sini kamu yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Kesempatan, akan ada banyak kesempatan atau peluang gitu ya. Jadi kamu harus yakin gitu ya. Kamu harus yakin dengan diri kamu gitu. Manfaatkan waktu ya, atau kesempatan atau peluang yang datang sebaik mungkin gitu ya. Dan kita lihat untuk asmara kamu, untuk yang lahir di hari Jumat, energi kamu untuk single di sini kita akan lihat. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu ya. Di sini aku hanya bacain pesan singkatnya aja. Kalau misalkan ingin lebih panjang atau gimana gitu ya, kamu bisa buat personal reading. Kita lihat di sini asmara single, hari lahir Jumat. Satu, dua, tiga. Oke. Di sini ada word waiting for, ada make the effort and healings. Aku lihat di sini ada word waiting for. Ya mungkin ada yang ngerasa beberapa ya di antara kamu, kapan sih jodoh datang gitu ya? Kapan sih aku dapat apa istilahnya pacar gitu ya? Atau kapan sih dia akan balik sama aku gitu ya? Misalkan kamu menunggu seseorang nih ya. Di sini kartu ini meminta kamu untuk bersabar gitu ya. Jadi kamu harus bersabar lagi gitu ya. Saat ini belum waktunya gitu. Dan gunakan waktu ini ya. Kamu entah kamu ini menunggu seseorang datang gitu ya ke dalam hidup kamu, ataupun yang kamu tunggu nih misalkan ya kayak mantan kamu balik gitu ya, ataupun seseorang yang lain, kayak kapan sih aku dapat pacar gitu, kapan sih aku nemuin orang yang cocok ya, kapan sih jodohku datang. Nah, jangan seperti itu ya. Sambil kamu menunggu di sini, kamu sambil memperbaiki diri kamu, sambil kamu belajar ya dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu rubah gitu. Dan terutama jika kamu ada yang punya trauma masa lalu ya, kamu belum healing, dan di sini gunakan waktu ini untuk menghealing diri kamu, memperbaiki diri kamu gitu ya. Karena di sini ketika kamu sudah siap, di waktu yang tepat kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang itu kemungkinan adalah jodohnya kamu gitu. Tapi kamu harus baik dulu ya, vibrasi kamu harus bagus dulu gitu
karena kemungkinan kamu akan menarik orang yang sama gitu ya. Kalau kamu nggak sabar di sini, sedangkan situasi kamu belum sembuh gitu istilahnya, kamu akan menarik orang yang salah lagi gitu. Jadi kamu harus lebih fokus ke diri dulu, diri sendiri dulu gitu ya, fokus dengan healing kamu, istilahnya seperti itu. Dan kita lihat di sini ada make the effort. Make the effort ini tentang suatu perjuangan ya. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus perjuangkan itu gitu. Jadi jangan diam aja gitu ya. Ini untuk beberapa yang enggak semua. Contoh misalkan ada yang di sini menunggu seseorang, hanya menunggu saja, tapi nggak ada effort gitu. Padahal orang itu ada di depan mata, misalkan seperti itu ya. Tapi kamu kayak memilih untuk diam, memilih untuk menunggu dia memperjuangkan kamu ya. Ya nggak bisa gitu ya. Kalau iya, kalau misalkan dia tahu perasaan kamu, kalau nggak tahu, kamu akan menunggu sampai kapan gitu loh ya. Jadi kalau kamu misalkan ini yang sepertinya sudah ada gitu ya, sudah ada di depan mata ya, perjuangkan gitu. Karena aku ngeliat di sini make the effort ini sepertinya memang ada ya, ada, tapi kamu kayak nggak berani dekat gitu, atau kamu lebih pasrah atau nyerah gitu, tapi kamu kayak nggak mau ngejar gitu istilahnya, kayak nggak mau memperjuangkan gitu loh ya. Karena mungkin kamu belum mencoba udah ngerasa sulit gitu istilahnya ya. Ya nggak gitu ya di sini. Kartu ini meminta kamu untuk memperjuangkan gitu. Jadi cinta itu harus diperjuangkan ya. Kalau kamu ingin mendapatkan seseorang itu gitu ya, perjuangannya seperti apa ya? Contoh misalkan kamu lagi PDKT dengan seseorang ya, kamu tunjukkan gitu ya. Tunjukkan effort kamu kalau kamu peduli sama dia, kalau kamu sayang sama dia gitu. Istilah lakukan hal-hal yang step by step gitu ya. Mungkin ketika kamu naksir sama seseorang ya, coba untuk deketin dia gitu ya. Walaupun nggak langsung ya, nggak langsung ibaratnya kayak ngomong senang, suka, cinta gitu ya. Tapi harus dari pendekatan dulu gitu. Istilahnya seperti itu ya. Jadi jangan apa ya, jangan diam aja gitu loh. Istilah kamu akan kehilangan kesempatan ya kalau kamu pasif gitu istilahnya ya. Dan di sini ada healing family issue ya, seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu butuh untuk healing dulu di sini, menghealing diri dulu gitu ya, seperti itu. Jadi kamu jangan terburu-buru lah ibaratnya ya, untuk cepat-cepat mendapatkan seseorang pengganti, atau cepat-cepat untuk mendapatkan katakanlah pasangan gitu ya, pacar ataupun jodoh istilahnya. Perhatikan diri kamu dulu ya, karena di sini ada yang perlu di healing gitu ya, kamu masih belum healing. Dan kartu ini meminta kamu untuk menghealingkan diri dulu. Dan aku juga ngeliat di sini mungkin ada beberapa yang mungkin kehidupan percintaan kamu itu ada hubungannya dengan orang tua ya, seperti itu. Jadi kayak yang perlu kamu healing, mungkin ini traumanya bukan dari seseorang ya, tapi dari orang tua juga bisa gitu. Makanya di sini kamu diminta untuk memaafkan orang tua kamu gitu ya, seperti itu ya. Dan juga kayak kamu jangan apa ya, perhatikan lah ya pola-pola yang istilahnya berulang di sini ya. Kayak mungkin kamu membawa pola-pola dari keluarga kamu ya, cara didikan dari orang tua gitu. Nah itu mungkin kamu berpisah dengan pasangan kamu sebelumnya, mungkin ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu, karena pola ya yang kamu bawa itu pola yang sering berulang, pola yang sama, itu tidak berguna lagi ya, ibaratnya kayak tidak tepat untuk hubungan kamu gitu. Jadi kamu harus perhatikan itu ya. Jadi nextnya ketika kamu menjalin hubungan lagi, kamu tidak akan mengulang hal yang sama atau menggunakan pola yang sama
gitu, harus dirubah di sini, ada yang perlu dirubah di sini. Oke. Dan kita akan lihat untuk kamu yang berpasangan, untuk asmara kamu yang berpasangan hari Jumat. Oke. Di sini ada you deserve love yang berpasangan. Ada pay attention to the red flags, dan di sini ada this card be the one. You deserve love. Pay attention to the red flags. This card be the one. Oke, di sini yang aku lihat ya. Sepertinya ini kayak hubungan kayak baru gitu ya. Mungkin kamu kayak baru PDKT gitu ya, atau kamu TTM-an gitu. Dan kamu ngerasa kayak perhatikan tanda you deserve love dan this card be the one. Jadi kayak ngerasa kayak ngerasa gini. Wah, ini kayaknya orang yang tepat deh buat aku. Ini kayaknya orang yang cocok deh buat aku gitu. Kayak kamu tuh menemukan sesuatu yang menurut kamu seseorang ini tuh tepat gitu loh buat kamu, orang yang pantas buat kamu gitu, kayak orang yang mungkin kamu cari gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Dan di sini ada keraguan mungkin ya, ada keraguan di sisi kamu ataupun bisa vice versa ya, karena aku ngeliat di sini dengan adanya pay attention to the red flag ini juga kayaknya menunggu satu pertanda gitu ya. Jadi kayak ada yang ingin ngomong gitu ya, ngajak jadian gitu atau pacaran gitu, cuman kayak di sini kayak nunggu tanda gitu loh ya. Kayak pengen tahu gitu loh ya, sebenarnya perasaan dia ke aku tuh kayak gimana sih gitu loh, bener suka nggak, bener sayang nggak sama aku, nah istilahnya kayak gitu loh. Ada yang ngerasa seperti itu gitu ya. Di sini nggak usah mikir yang terlalu jauh gitu ya, istilahnya kayak gimana gitu ya. Kamu bisa perhatikan gitu ya, kalau misalkan saat kamu bicara sama dia atau saat kamu ngajakin dia keluar gitu kan, nah itu kan kamu akan bisa lihat gitu loh bahwa kalau memang dia punya perasaan sama kamu, itu dia juga akan ada sinyal-sinyal tertentu gitu ya, kayak apa ya, kayak ada balasan gitu loh ya. Mungkin dianya kayak ngerasa pokoknya berbeda gitu loh di sini, seperti kayak nurut gitu ya. Kayak misalkan kamu kayak gini contoh ya, kalau kamu cewek lah, contohnya kamu cewek gitu, kamu kayak selalu nyuruh dia gitu, kayak nanti temenin aku ya makan malam, istilahnya seperti itu. Nah dianya datang, kemudian lagi nanti anterin aku ya pergi ke sini. Nah dianya tuh selalu ada gitu. Berarti kan di sini sudah menunjukkan bahwa agak sedikit ada sinyal gitu loh ya. Daripada kamu juga kayaknya bingung kalau misalkan sinyal seperti ini belum memastikan diri kamu ya, kamu coba ngomong aja langsung gitu loh ya. Gak usah malu, gak usah gengsi gitu loh, karena nanti kalau kamu gak nembak ya kamu akan kehilangan kesempatan gitu. Jadi ini kayak orang ini kayaknya kamu bisa dia ya. Kalau misalkan ini kamu ya kamu ngomong aja gitu loh. Kalau misalkan dia, berarti ini kayak ada seseorang yang akan menyatakan perasaannya ke kamu gitu ya. Dan aku rasa kamu dan dia punya perasaan yang sama di sini gitu, karena aku lihat di bottomnya kamu ada playfulness gitu. Jadi kayak orang yang sedang lagi jatuh cinta gitu ya, lagi sedang kayak masa pacaran gitu loh ya. Jadi kayak happy-happynya, semangatnya gitu loh, istilahnya seperti itu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ada ya yang beberapa di antara kamu lagi sedang diam-diaman dengan pasangan.
sepertinya di sini kayaknya kamu akan kembali ya bertemu dengan pasangan kamu, tapi ya kamu jangan terlalu cuek ya, karena aku ngeliat pasangan kamu ini mungkin kayak sedang menunggu tanda dari kamu gitu loh, bahwa kamu udah nggak ngambek lagi gitu, bahwa kamu memang masih ingin bersama dia gitu. Jadi perhatikan ya, perhatikan itu, kalau kamu memang masih ingin bersama dia ya, tidak ada salahnya kamu sedikit ngasih sinyal ke dia biar kayaknya dia bisa maju ke kamu gitu, karena dia ini sudah siap-siap ya, siap-siap ingin datang ke kamu gitu, cuman dia kayak masih nunggu tanda ke kamu gitu loh ya, entah ini datang atau entah kalian gak ada komunikasi saja dan dia kayak nunggu gitu ya, tapi dia kayak udah ancang-ancang nih dari jauh gitu ya, kayak udah merhatiin kamu gitu ya, ketika misalkan contoh kalau misalkan kamu ngeblokir dia gitu ya, nah ketika kamu buka blokiran berarti ini bertanda kamu udah nggak marah lagi gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Atau bisa bisa saja kayak kamu chat dia dulu gitu istilahnya, itu kan juga sinyal dari dia gitu, kayak mempertanyakan gitu. Kalau misalkan hubungannya hanya diem-dieman berarti kan belum belum bener-bener putus nih ya. Nah ini kan kayak ya kamu kayak chat atau gimana gitu ya, biar hubungannya tuh jelas gitu loh, istilahnya seperti itu. Apakah hubungan ini masih ada atau benar-benar putus gitu? Karena aku ngeliat di sini kayak kamu dan dia tuh kayak hanya lagi diam-diaman saja gitu loh, seperti itu ya. Uh, ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Ya, kalau nggak paham, ambil poin pentingnya aja. Terima kasih, sampai jumpa.